Pak Aji, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Saya akan coba bahas beberapa pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba sapa Bapak Yudi di Bekasi terlebih dahulu menanyakan saham konstruksi ini. Waskita, support dan resistennya sudah ambil posisi di 585. Dan tadi pun kita sama-sama saksikan Waskita juga masuk ternyata ke jajaran LQ45. Hari ini berbalik arah tampaknya, Pak Aji. 585 ambil posisi, Pak. Oke, kalau misalkan Waskita kita lihat memang pergerakan secara teknikal itu sudah ada di dekat-dekat area support ya, di angka 560 untuk support paling dekatnya. Tapi memang hari ini sempat naik tertinggi untuk berusaha menembus resisten yang ada di 605, tapi sempat di sesi 2 itu buangan cukup banyak, jadi dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan aksi trading nih. Dan kebetulan karena hari ini masuk berita masuk ke LQ45, ini akan dijadikan pergerakannya akan jauh lebih fluktuatif di beberapa hari ke depan. Jadi kalau memang merasa sudah mendapatkan porsi keuntungan yang sudah diinginkan, lebih baik kita lakukan aksi taking profit saja untuk Waskita begitu. Oke, taking profit jual separuh atau keseluruhan ini? Kalau memang dirasa memang sudah memenuhi target, tidak apa jika kita melakukan aksi jual keseluruhan saham begitu. Baik, kita beralih ke sektor konsumer ini. Bapak Victor dari Malang menanyakan saham Unilever ini, Pak Aji sudah ambil posisi di 4.090 di perdagangan hari ini. Unilever juga searah dengan pergerakan indeks harga saham gabungan menguat di 1,72%. Sudah profit sebenarnya, Pak. 4.090 penutupan hari ini di 4.130, Pak Aji. Oke, kalau misalkan Unilever memang kalau kita lihat secara teknikal beberapa waktu belakangan itu kecenderungan untuk Unilever itu mirip dengan IHSG dalam artian mereka itu pergerakannya masih wait and see. Jadi untuk bisa naik mendekati resisten yang ada di angka 4.360 menurut saya agak susah. Jadi mungkin kalau berinvestasi di saham Unilever itu harus lebih bersabar untuk bisa mendapatkan keuntungan, karena memang seperti yang kita tahu pergerakan Unilever itu sangat mirroring terhadap IHSG. Jadi untuk sekarang di hold saja itu adalah keputusan yang paling baik bagi pemilik saham-saham Unilever begitu. Baik, kita beralih ke Bogor, ada Ibu Ivon. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk BRMS sudah punya di 110 sampai dengan akhir Januari, trennya seperti apa? Oke, kalau kita lihat BRMS memang pergerakan hari ini karena sudah naik cukup tinggi ya, 9% lebih, dan hari ini penutupan juga ada di atas angka resisten yang ada di angka 135. Menurut saya keputusan bijak jika sekarang waktunya untuk melakukan aksi taking profit. Walaupun ada kemungkinan kalaupun besok itu masih mengalami penaikan, itu kenaikannya sudah mulai terbatas, tidak seperti di hari ini yang bisa naik hingga 9% lebih begitu. Baik, balik lagi ke trading plan begitu, Pak Aji, jangan tergoda dengan peluang penguatan yang masih ada, namun abai terhadap potensi profit taking terjadi untuk BRMS. Benar. Baik, dari Ibu Ivon di Bogor, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Dedi di Jakarta, untuk saham film, entry di berapa, support dan resistennya? Anda rekomendasikan tidak untuk film, Pak Aji? Kalau kita melihat saham film ini karena volume penjualannya dan volume belinya itu sangat tipis, untuk kasih rekomendasi terhadap investor-investor retail, saya tidak berani karena memang takutnya malah saham ini membuat beberapa investor jadi nyangkut begitu. Karena ketika sudah nutup itu sangat susah untuk bisa keluar dari saham-saham seperti ini begitu. Baik, tampaknya ini cukup menggoda Pak Aji. Hari ini menguat di 8,65% dan ditutup di level 1.005. Pak Dedi di Jakarta tidak direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk MTEK sudah beli dan sudah averaging down juga ini di 17.96 ini. Mau entry lagi di harga berapa direkomendasikan untuk MTEK, Pak Haji? Kalau misalkan kita lihat MTEK memang semenjak awal bulan ya, dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10, pergerakan itu mengalami penurunan cukup dalam, tapi sekarang itu sudah mulai ada pembalikan arah. Dan kalau kita lihat secara volume, hari ini sudah ada volume beli yang lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhir, tapi untuk bisa berpotensi untuk kembali ke uptrend channel menurut saya itu agak lama. Jadi kemungkinan MTEK ini dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sampai 1 atau 2 minggu, itu akan ada di range perdagangan 1.700 sampai 1.800-an. Jadi kalau misalkan sudah melakukan aksi average down, lebih baik tunggu saja dulu. Kalaupun
mau melakukan average down lagi, tunggu kalau misalkan pergerakan MTEK ini bisa kembali turun di bawah 1.600-an begitu. Baik, selanjutnya ada Pak Surya dari Magelang ini. Untuk MTEL, Mitratel, sudah ambil posisi di 800 support dan resistennya. Penutupan hari ini di 805, Pak Haji. Oke, MTEL karena kalau kita lihat pergerakannya semenjak IPO ini sudah mulai stabil, jadi di harga sekarang itu menurut saya cukup menarik karena dia itu baru saja rebound di tanggal 24 itu dari angka supportnya yang ada di angka 775. Jadi kalau ditanya bakal naik ke berapa, kita ada target resisten untuk MTEL itu di angka 835. Baik. Kemudian ada Novi dari Manado, friend di 93, singkat saja Pak. Oke, kalau misalkan kita lihat friend, hari ini pergerakan turun cukup dalam dan turun di bawah area support yang ada di angka 82. Lebih baik kita melihat nih besok apakah dia bisa stabil naik atau ternyata masih mengalami penurunan. Ya. Kalau sudah bisa naik, melakukan average down di atas 80 itu adalah keputusan bijak. Tapi kalau masih ada volume jual yang cukup tinggi, itu berpotensi untuk mendekati support berikutnya yang ada di angka 60-an. Seperti itu. Baik, ada friend dan tampaknya ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Haji. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kembali di program yang sama, di jam yang sama, di perdagangan hari selanjutnya. Pak Haji, terima kasih. Sehat selalu Pak Haji. Sama-sama Pak David. Terima kasih.